Halo sobat semua, kembali lagi di MI Channel. Kali ini saya akan menceritakan film fiksi ilmiah asal Jepang dengan judul Saibongshi. Film ini menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa yang kesepian yang selama hidupnya tak pernah sekalipun mencicipi nikmatnya berpacaran. Hidupnya menjadi berubah ketika akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah sebuah robot. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke filmnya. Let's begin. Berlatar pada tanggal 22 November 2008, cerita akan berfokus pada seorang pria kesepian yang bernama Zero. Seorang mahasiswa yang sepanjang hidupnya tak pernah sekalipun merasakan hangatnya pelukan pacar. Hari ini adalah tepat hari ulang tahunnya, yang dimana seperti biasa, dia merayakan hari spesialnya itu hanya sendirian. Scene berpindah pada 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007. Ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dengan seorang gadis misterius di sana. Gadis cantik yang berpakaian ala-ala Power Rangers muncul di mall dan terlihat sedang mencuri sebuah pakaian. Zero yang melihat ulah gadis tersebut hanya bisa terdiam melihat kecantikannya. Siapa namamu? Para Slomo. Para Slomo. Iya. Masuk Pak Eko, Pak Eko. Sampai tiba-tiba gadis misterius itu muncul lagi di hadapannya. Datang duduk dan langsung memesan banyak sekali makanan dan minuman di restoran itu. Zero masih tak menyangka bahwa akhirnya untuk pertama kali sepanjang hidupnya ada seorang wanita yang ikut merayakan hari ulang tahunnya. Siapa namamu? Para Slomo. Para Slomo. Iya. Masuk Pak Eko, Pak Eko. Sampai akhirnya saat Jiro harus membayar tagihan biaya makan malam mereka yang sangat besar, yang tentu saja dompet anak kos-kosan seperti Zero tak mampu membayar tagihan itu, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur dari restoran. Sesampainya di rumah kos Zero, gadis tersebut mendadak bertingkah aneh dengan tiba-tiba ia marah-marah sendiri, tak jelas seperti halnya kalau cewek lagi sentimen. Ia mengatakan kalau kejadiannya di sini, dia pria yang jahat dan dia tidak menyukaiku lagi. Aku terlalu keras padanya, makanku banyak dan sering bertingkah ceroboh, gaya berjalanku yang aneh dan lain sebagainya. Zero yang tak mengerti apa-apa hanya bingung saja menatap wanita itu. Setelah ngomel-ngomel tak jelas, wanita itu pamit pada Zero karena dia akan segera pergi dari sana. Wanita itu memerintahkan Zero untuk menutup mata agar tak melihat saat dia pergi. Mereka juga saling bertukar hadiah ulang tahun yang mereka beli untuk dirinya sendiri. Kemudian wanita itu mengatakan kalau sebenarnya dia datang dari masa depan, tepatnya 100 tahun dari sekarang. Entah kenapa, Zero tiba-tiba menangis saat wanita itu pergi. Rasanya seperti deja vu, ia bisa merasakan kesedihan dari wanita itu. Sampai akhirnya wanita itu benar-benar menghilang darinya. Scene berpindah kembali di tahun 2008 yang dimana Zero mengenang pertemuannya dengan wanita tersebut. Dia sangat merindukan wanita itu dan berharap akan bertemu dengannya lagi di hari ini. Hari yang sama seperti tahun lalu. Kemudian tiba-tiba terlihat sebuah cahaya kilat menyambar di jalan tengah kota. Wanita tersebut kembali muncul bersamaan dengan sambaran petir tadi, masih berpakaian ala-ala Power Rangers seperti sebelumnya. Wanita tersebut berjalan kaku dengan ekspresi yang sangat dingin. Langkahnya sempat terhenti oleh 3 orang preman yang akan mengganggunya.
じゃねえじゃんそのファッション生かしてんじゃん。もうそんな格好してよ。俺の服貸してやろうか。脱げそうちゃうか。なんだよこの目。あいってー。やめえよ。Kemudian, wanita tersebut pergi ke sebuah butik untuk kembali mencuri pakaian di sana, serta mencuri sebuah kue ulang tahun yang akan diberikan kepada Zero yang sedang berada di restoran favoritnya untuk kembali merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Zero kaget dengan kemunculan wanita tersebut yang datang di momen dan tempat yang sama persis seperti 1 tahun yang lalu. Wanita itu datang untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya, semata-mata agar Zero merasa senang. Tiba-tiba ada seorang pria psikopat muncul dan menembaki seluruh pengunjung restoran dengan senjata AK-47 miliknya. Dan saat itu pula Zero menyaksikan kekuatan super yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Setelah mengacaukan restoran, sampailah mereka di rumah kos Zero. Di saat Zero sedang sibuk merapikan rumahnya, tiba-tiba lampu-lampu rumah padam dan mata wanita itu memancarkan cahaya yang mirip seperti LCD proyektor. Dan sangat mengejutkan, ternyata orang tua yang terlihat di layar tersebut adalah Zero di masa depan, tepatnya 65 tahun dari sekarang. Pria itu menceritakan bahwa sebenarnya dia tertembak oleh pria psikopat yang ada di restoran tadi, hingga membuatnya lumpuh seperti kondisinya sekarang. Faktanya, wanita itu ternyata adalah robot ciptaan Zero di masa depan yang sengaja dikirim olehnya sendiri untuk merubah takdirnya di masa lalu. Takdir berikutnya akan ikut berubah menyesuaikan waktu dan dimensi yang tepat di masa depan. Zero tua juga memintanya untuk mengisi jiwa gadis robot tersebut supaya dapat menyesuaikan diri layaknya manusia normal lainnya. Zero tua juga menyampaikan bahwa akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Setelah mengetahui akan terjadi bencana ke depannya, Zero sama sekali tak terlihat mengkhawatirkan hal tersebut dan malah penasaran apakah robot itu persis seperti manusia. Hari-hari Zero tak lagi sendiri karena gadis robot itu terus mengikuti kemanapun Zero pergi. 遅刻だぞ。出席間に合わなかったら単位落とすぞ。急げ。走ったってもう間に合わないよ。
岩下京子、遠藤大志、北村次郎、北村次郎、はい。栗原小平、はい。佐藤健太、はい。柴崎雄一、末松薫、武田聡、はい。